Nah, maka ini bukan data panel, ya, bukan data panel, karena hanya ada satu objek, ya, satu objek ini BSI, hanya satu variabel. Ingat, variabel bukan jadi patokan ya. Variabel tidak menjadi kriteria itu panel atau tidak. Ya, tapi yang perhatikan adalah objeknya ini, objeknya dan waktunya. Ini bukan data panel, ya, karena hanya satu objek dan waktu, satu waktu. Oke, misalkan waktunya beberapa, 2002, 2021, 2022. Ini jadi satu objek BSI dan satu objek, satu variabel NPL dan time series, waktu, beberapa waktu. Apakah ini data panel? Oh tidak, ini data time series. Data time series, waktunya series ya, ada di satu objek, satu variabel. Nah, kalau variabelnya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, dan bisa seterusnya. Artinya satu variabel pun bisa disebut dengan sebagai data panel, time series, atau cross section ya. Jadi variabel itu bukan menjadi kalau ukurnya. Kalau ukurnya adalah objeknya ya dan waktunya. Objek ini objek, ini objek, ini objek. Saya tulis ya, ini objek. Objek atau cross section. Atau cross section. Nah, itu objek atau cross section, yang ini variabel, ini variabel, yang ini time series. Nah sekarang, kalau data panel itu berarti objeknya atau cross sectionnya banyak, waktunya juga banyak. Jadi misalkan kita punya di sini ada BTPN Syariah misalkan. Nah, kemudian ya, jadi data NPL, kita punya data NPL dari dua bank, ada dua objek ya kan. Kemudian time seriesnya banyak. Nah, ini waktunya banyak, 2020, 2021, 2022. Nah, ini sudah disebut dengan time series. Objeknya atau cross sectionnya lebih dari satu. Nah, ini dua itu lebih dari satu ya. Kemudian waktunya juga berurutan, time series. Nah, ini disebut dengan data panel. Nah, variabelnya satu nggak masalah. Yang penting objeknya atau cross sectionnya ini lebih dari satu. Data NPL tahun 2002 ini. Itu ini waktu time series. Dan time series. Nah, misalkan kita punya data seperti ini, satu variabel NPL, objeknya BSI dan BTPN Syariah. Nah, kemudian tahunnya ternyata berbeda. Nah, sama-sama 3 tahun, ya. 2019, 2020, ini 2021. Nah, misalnya begini. Apa ini disebut dengan time series?
apakah ini disebut dengan data panel? Tentu tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena antara BSI dan BTPN, ya, walaupun sama-sama 3 periode, tetapi tidak bisa disebut dengan data panel. Karena periodenya berbeda, seriesnya berbeda. Ya, walaupun sama-sama 3 tahun. Jadi data panel itu seriesnya harus sama. Harus sama. Jadi bukan cuma sekedar jumlahnya sama. Bukan sekedar jumlahnya sama-sama 3 periode misalnya di sini. Itu tidak. Atau misalnya bentuk yang lain lagi, misalnya ini bukan tahunan ya. Ini bulanan misalnya. Januari, Februari, Maret. Nah, 3 bulanan. Tentu kalau namanya ini bulanan tentu harus sampai selesai ya ini. Nah, ini dalam oke saya tulis 1 2021 misalnya. Januari terusnya. Nah, ini harus Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kalau bulanan kita nggak bisa seenaknya milih 3 bulan kayak gitu, tidak bisa. Nah, gini aja, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ini datanya bulanan, Januari, Februari, Maret, April, hanya 4 bulan. Nggak bisa, bulanan ya komplit. Nah, bulanan ya dalam 1 tahun, malah tidak. 1 tahun. Jadi harus komplit. Ini baru disebut dengan data time series. Data panel. Jadi seriesnya harus komplit. BTPN juga sama, BSI dan BTPN harus sama datanya. Itu. Contoh yang lain ini misalkan ya, yang BSI itu tahun 2020. Yang BTPN ini adanya Maret. Adanya Maret sampai Desember. Yang Januari Februari itu nggak ada yang 2020. Tapi adanya tahun 2021. Ini Januari, Februari. Nah, ini sama-sama genap. Ya. Nah, ini sama-sama 12 bulan. Ini juga tidak bisa disebut dengan data panel, ya, walaupun jumlahnya sama, waktunya. Jadi harus identik, ya. Waktunya harus identik, ingat, waktunya harus identik satu sama lain. Setiap objek cross section, ini waktunya harus identik. Ya. Yang BSI waktunya Januari sampai Desember 2020, maka yang BTPN Syariah itu juga harus identik Januari sampai Desember tahun 2020, baru bisa disebut dengan data panel. Itu ada yang mau ditanyakan? Nah, kenapa analisis data panel itu dibedakan ya dengan analisis yang lain, bukan cross section atau apa? Nah, kalau kenapa? Karena ini data panel itu dapat mendeteksi efek
yang tidak dapat diamati dari data cross section atau data time series, yaitu perubahan atas objek tertentu tadi. Kemudian alasan yang lain, data panel memungkinkan untuk mempelajari model perilaku yang lebih rumit, karena melibatkan objek yang berbeda dan juga waktu yang berbeda. Kemudian yang lain, data panel mengurangi bias ketika atau dibandingkan dengan data agregat saja. Data agregat misalkan tadi data agregat objeknya tadi dianggap nggak ada, jadi anggap satu. Misalkan tadi NPL ada objeknya BSI dan BTPNS, maka BSI dan BTPNS itu dianggap tidak ada. Jadi atas yang ada hanya data NPL saja. Nah, itu dianggap agregat. Jadi sumbangan atas masing-masing objek itu dihilangkan. Nah, panel sendiri ada beberapa jenis, yaitu balance panel atau unbalance panel. Balance panel itu seimbang, seimbang antar misalkan gini, ada objek, ada objek, jadi misalkan ada bank tadi BSI dan BPN Syariah, BSI dan BPN Syariah. Nah, masing-masing objek itu jumlah datanya sama, itu balance. Jadi sama-sama seimbang. Kalau BSI-nya ada 10 data, 10 tahun, maka BTPN juga 10 tahun. Itu yang balance panel. Nah, kalau unbalance, tentu ya unbalance ya, tidak seimbang, berbeda. Antara satu objek dengan lain jumlahnya berbeda. Kemudian yang disebut dengan short panel. Short panel itu ketika jumlah N-nya lebih besar dari jumlah time series-nya. N itu objeknya atau cross section-nya. Contohnya tadi BTPNS, dan BSI. Itu objeknya. Jumlah objeknya N-nya lebih besar dari time series-nya. Itu disebut short panel. Misalkan contohnya nanti N-nya 2, N-nya ada 2, waktunya 12 periode, 1 tahun. Waktunya 1 tahun, tapi periodenya bulanan. Jadi 12 kan, T-nya 12, sementara N-nya ada 2. Makanya disebut dengan short panel. Kalau long panel, ya, misalkan jumlah objeknya banyak, N-nya banyak, lebih kecil atau lebih sedikit dibanding jumlah waktunya. Nah, itu long panel. Nah, dalam estimasi data panel itu ada 2 model, common effect model, fixed effect model, dan random. Jadi ini bukan jenis-jenis yang menjadi pilihan, ya, tetapi model yang harus kita uji, ya, apakah nanti data kita itu sesuai dengan estimasi panel yang mana. Apakah sesuai dengan estimasi common effect, apakah sesuai dengan estimasi fixed effect, atau sesuai dengan random effect. Nah, ini pilihan berdasar data. Jadi bukan
bukan pilihan peneliti. Tiga-tiganya pilihan ya berdasarkan data. Jadi datanya diuji dulu ya, apakah nanti sesuai untuk model common effect, apakah sesuai dengan fixed effect atau random effect. Nah, ketika sudah diuji, nanti kan ketemu pilihannya salah satu ini. Nah, itu model estimasinya. Jadi ada tiga jenis. Nah, common effect namanya juga common ya, paling umum ya, paling biasa ya, atau paling sederhana. Nah, common effect ini pada dasarnya ya ordinary square OLS ya. Pada dasarnya OLS, artinya semua dibuat agregat pada dasarnya common effect model ini. Jadi common effect model yang nggak beda dengan regresi cross section sebetulnya, ya, karena objek-objek yang lebih dari satu tadi itu dibuat agregat, hanya ada satu. Misalnya. Ada BTPN, ada BSI, itu dianggap satu objeknya, satu objek itu. Kemudian tahun, ya tahun ada misalkan ada beberapa tahun itu juga dianggap satu periode. Nah ini common effect. Nih, mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan, ya. Satu kesatuan. Di cross sectionnya dianggap satu, time seriesnya dianggap satu. Nah ini nggak ada bedanya dengan regresi OLS. Nah sebetulnya pilihan ini misalkan ya ketika datanya kita analisis ternyata memilih yang paling bagus ini ya berarti memang analisisnya adalah OLS ini common effect yang tepat. Jadi model yang paling simpel. Sedangkan fixed effect itu pendekatannya dengan dummy. Jadi yang bagus sebetulnya pada data panel adalah fixed effect dan random effect ini. Pendekatannya di fixed effect model adalah least square dummy variable LSDV. Kemudian yang lainnya random effect model ini juga menggunakan pendekatan GLS ya, generalized least square. Nah, karena dari tiga model estimasi ini ada misalkan ini ya common effect model. Karena common effect ini mirip OLS ya, maka banyak scholar, banyak peneliti yang menganggap bahwa kalau nanti ketemunya common effect maka harus diuji regresi klasik, ya, uji asumsi regresi klasik, ya, seperti halnya regresi cross section biasa. Jadi diuji normalitas, heterogenitas, homoscedasitas, autokorelasi dan sebagainya, sebagaimana regresi OLS. Tapi ketika yang terpilih adalah fixed effect atau random effect, banyak juga sekolah yang menyatakan tidak perlu, ya. Sebagian besar menyatakan tidak perlu diuji asumsi klasik. Tapi ada juga yang menyatakan perlu. Nah, tapi lebih banyak yang tidak. Nah, ini nggak usah. Oke, Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Pak, mohon izin masuk. Ya.
Sudah Pak, tadi Hafiz mau minta di admit. Iya, sudah. Terima kasih Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba ini data ini sudah saya share di Classroom. Nah, sorry, data di Classroom. Mana view-nya? Classroom ada data ini, Excel ini data panel. Data panel dari Provinsi Jawa Tengah nih, kabupaten, ada berapa kabupaten itu ya, dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, dan sebagainya, kabupaten dan kota. Jadi ini objeknya banyak, kan? Cross sectionnya banyak ini. Kemudian waktunya juga banyak. Waktunya banyak, ada 3 tahun periodenya. Variabelnya ada 3, BL, BTL, BDRB. Bantuan langsung, bantuan tidak langsung, dan BDRB. Nah, karena ini regresi data panel, namanya regresi data panel, dan ini regresi, maka paling tidak harus ada 2 variabel. 2 variabel. 1 variabel Y, 1 variabel X. Ya. Y-nya di sini adalah PDRB. Ya. X-nya 2, BL dan BTL. BL itu bantuan langsung, BTL bantuan tidak langsung. Jadi, menurut teori, bantuan langsung dan bantuan tidak langsung ini akan mempengaruhi besaran PDRB daerah, mempengaruhi besaran PDRB kabupaten. Nah, karena ini ada 2 X, ya, X-nya 2, 1 Y, datanya 3 tahunan dari beberapa kabupaten, maka ini data disebut dengan data panel. Nah, bagaimana mengimpor data ini ke eView ya? Kalau data kayak gini kita impor langsung, biasanya banyak errornya. Ya, banyak errornya. Nah, kita harus sesuaikan. Ya. Sudah dibuka datanya, kita nggak apa coba impor ya. Kita coba impor. Oke, view mana view? Nah, misalkan ini view, file, impor biasa, impor from file, dan cari datanya, data tadi. Nah, ini impor. Nah, ini lihat ini kan, ini kabupaten, ini kosong-kosong. Ya. Ini juga kita naik aja, coba aja naik. Nah, ini finish. No. Nah, kita lihat ini ya, misalkan ini kabupaten. Nah, ini error, ini kan kosong-kosong. Kita harus treatment perbaikan dulu ya. Untuk misalkan ini PDRB. Nah, ini juga lihat ini nggak ada tahunnya, nggak ada periodenya. Kita buka salah satu seriesnya PDRB atau BL ya, bantuan langsung, ini kita buka.
ini juga nggak ada seriesnya. Jadi seperti bukan data panel karena ini hanya nomor saja. Yang ini nomor saja, yang ini seriesnya. Umumnya terjadi begitu, Bang. Saya hapus saja, no. Nah, sekarang kita coba buat saja. Kita buat baru di sini, file, new work file, new work file, new work file. Nah, muncul seperti ini. Nah, milih work file struktur, ini milih apa? Ya, milih yang balance panel ini. Nah, milih ini. Milih balance panel. Nah, datanya tadi yang itu apa tahunan ya, frekuensinya tahunnya ada beberapa ya kan, multi year itu beberapa tahun tapi tidak time series ini. Nah, ini kita urut ya, ini berarti annual. Kemudian start date-nya ini mulainya kapan, tahunnya kita lihat di Excel. Mulai tahun berapa? 2015 sampai 2017. Di sini 2015. End date-nya 2017. Nah, kemudian number of cross section itu objeknya berapa? Number of cross section objeknya berapa? Kabupatennya berapa di situ? Kabupatennya berapa? Kita lihat. Kabupatennya 1, ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 ya. 24. 24. Nah, kita hitung benar 24, coba dicek hitung lagi ya. Kabupatennya ada berapa itu? Benar Pak, 24. Nah, kalau enggak, lalu salah semua nanti. Ada berapa kabupaten itu? 24 Pak. Berapa? 24 ya? Oke. 24. Jadi ini 24 number of process-nya. Kemudian workflow kosongin aja, lalu oke aja. Oke, nah ini cross-sectionnya kita lihat misalkan cross-sectionnya gitu ya. Nah ini kan otomatis ada periodenya gini kan. Cross-section ini 1, 15 berarti cross-section 1 dari tahun 2015, cross-section 1 tahun 2016, 2017 dan seterusnya. Kita lihat ke bawah terisi semua atau tidak. Kalau terisi semua berarti betul 24. Oke. Tuh, kabupatennya mana kok nggak ada? Nah, kita bisa buat nanti. Oke, kita sekarang ya saya kembali dulu ke Excel-nya. Nah, berarti kita punya data ini kabupaten, tahun,
Nah, dan variabel. Sekarang kabupaten, berarti kita membuat kabupaten. Garis kabupaten. Nah, ini kabupaten. Klik kanan kalau window ya, untuk 2 jari kalau Mac. New object, ya, new object. Nah, ya kita membuat kabupaten. Kabupaten tadi apa itu? Itu series, ya, series. Bentar, kok series ini? Series, Nah, saya ini. Series tapi alpha nih. Nah, jangan keliru. Bukan series tapi alpha. Bawahnya ya. Ya, ada series green, ada series alpha. Milih yang alpha. Series alpha. Objek kabupaten, ketik aja sini cup gitu aja. Cup. Oke. Nah, ini ya, ada kelihatan nggak ini ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada cup ya, yang ABC. Ini kalau diklik 2 kali, nah ini kan kosong ya, kosong. Tapi ada waktunya. Ya tinggal kita isi di sini. Bisa isi di sini, diklik ya, di sini, klik kanan, edit. Nah, nama-nama tadi apa ya, kita tulis atau kita paste ya, mana datanya yang ambil dari Excel terus di paste di situ. Nah, ini kan kosong ya, Kabupaten Banjar. Ini harus tulis kabupaten, dilengkapi kabupaten. Oh, sorry. Ctrl C. Kabupaten Banjar, Ctrl P. Ctrl V. Nah, gitu. Banyumas ya ditulisi. Kok nggak komplit. Tulisannya kayak gini, coba di klik kanan, add display format. Nah, ini jadikan berapa? 17 misalkan, coba 17. Oke. Nah, baru tertulis. Nah, demikian seterusnya ditulis ya. Banjarnegara, atau disingkat aja Banjarnegara dan seterusnya. Itu prinsipnya begitu ya, prinsipnya begitu ditulis. Nah, selesai. Kita simpan. Nah, ini kan sudah ya, kabupaten. Kemudian cross ID ini kodenya tadi ya, otomatis cross ID kabupaten, date ID ini tanggalnya, tahunnya, date ID. Nah, variabelnya yang lain apa? Yang lain tahun sudah ada, yang date ID tadi, tinggal BL, BTL, dan PDRB. Nah, ini kita buat series, new object. Nah, karena itu angka, berarti cuma seri saja. Ini BL ya, BL yang bantuan langsung. Nah, ini BL. Klik ini, klik kanan, edit. Kemudian kita ambil datanya tadi, yang BL. Di copy aja semua. Nah, itu. Ya.
Nah, demikian seterusnya semuanya. Ya, jadi seperti itu untuk membuat data ini. Yang utama memang ini harus dibetulkan yang kabupaten ini harus dibuat kontrol V, kontrol V, kontrol C, kontrol V, kontrol V, lali, kontrol C, kontrol C, kontrol V, kontrol V, kontrol C, kontrol V, kontrol V, Demak, kontrol C, ini kontrol V, kontrol V. Gerobokan, kontrol C, ini kontrol V, kontrol V. Karanganyar, kontrol C, kontrol V, kontrol V. Kebumen, kontrol C, kontrol V, kontrol V. Kendal, kontrol C, kontrol V, kontrol V. Kontrol C, kontrol V, V. Kontrol C. Nah, ini diperbaiki dulu. Masih banyak ya. Betul juga. Betul juga. Kontrol C, kontrol V ini. Kontrol C, kontrol V. Ya memang harus kayak gini. Ya bisa tidak. Baik, salah. Manggung, kontrol C. Kontrol kiri. Sopo. Nah, udah semua. Ini kabupaten. Kabupaten ini sudah jadi. Yang BL sudah jadi. Ini BL. Nah, ini BL. Ya, ini pakai. Kita belajar dulu. Menampilkan data dulu. Yang data data panel ya. Data panel. Satu aja, yang lain besok aja. Nah, kita BL kita buka. Nah, ini kayak gini, kalau hanya BL aja ya. Kalau kita buka dua, misalkan kabupaten dan .id dan BL. Open as group. Nah, ini baru kelihatan ya kan. Kabupaten Banjarnegara ini tahun 2015 sekian, BL-nya 2016 sekian, 2017 sekian. Kabupaten Banyumas 2015 sekian, 2016 sekian. Nah, baru kelihatannya. Oke, itu kita tutup saja. Yes.
Kita buka PL aja. Nah, kita buat grafik coba. Nah, grafik view, graph. Grafik yang menampilkan bantuan langsung ya, bantuan langsung dari kabupaten-kabupaten tadi. Nah, tiap kabupaten itu kan, tiap kabupaten 3 ya. Ini kalau kita graf misalnya begini, ini bar, ini raw data, coba kita lihat, nanti bacanya bingung nggak ya? Ini bar, kemudian ini raw data itu data aslinya, data aslinya. Nah, bingung kan, baca ini bingung kan. Nah, Kabupaten 1 2015 ini kalau geser ini. Oke, abaikan aja ini membingungkan. Kita ganti aja, kita kembalikan spreadsheet. Kita ganti yang lebih mudah. Grafik tetap grafik, ini graph karena kalau yang tadi itu kan pakai raw, datanya 3 tahun ya, jadi 3 tahun, artinya 3 tahun ditambahkan semua. Nah, sekarang dibuat rata-rata saja. Nah, rata-rata 3 tahun. Jadi yang ditambahkan hanya rata-rata dalam 3 tahun, rata-ratanya ditampilkan. Ya, berarti min-nya. Coba seperti ini, ada bedanya enggak ya? Oke. Nah, cuma satu toh. Oh, ini membingungkan juga ya kan? Membingungkan juga. Nggak jelas. Kan berarti ini kan seluruhnya. Kembalikan spreadsheet, view, grab lagi. Oke, itu membingungkan. Nah, berarti ini harus ada faktornya. Faktor di grabnya. Faktornya apa? Kita masukkan ini aja. Faktor apa nih? Dari 3 tahun, faktornya kabupaten ini cap ya, kabupaten ini cap. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini ya. Ini nggak muncul di sini, tapi kan di sini ada. Nah, di workfile-nya tulisannya KAP, jadi ini KAP juga. Mas oke. Nah, ini kan baru jelas ya. Kalau kita besarkan gambarnya, nah ini kan jelas. Kabupaten Banjarnegara rata-ratanya 75-an kali ya. Kemudian Kabupaten Banyumas rata-ratanya sekian. Nah, dan seterusnya. Nah, ini kan jelas. Nah, ini kan diambil bukan raw-nya, diambil rata-ratanya. Nah, kita urutkan datanya biar ini kan bingung kan, yang tinggi mana, kecil mana, urutin aja. Ini di freeze ya, freeze. Ya, freeze apa nih, off ya. Biarin aja off. Nah, ini seperti ini. Pada posisi yang freeze, ini bisa digeser-geser sebenarnya. Cuman, nah, suka hilang. Nah, ini jadi lebih besar. Oke, ini di posisi freeze, ini klik kanan. Kursornya taruh di sini, klik kanan. Nah, ini klik kanan, short. Ya. Short. Nah, ini diurutkan ya. Apa yang diurutkan? Seriesnya. Seriesnya. Dari kecil ke gede, ascending. Oke. Oke, yes. Nah, ini lebih mudah lagi dibaca. Berarti paling tinggi mana? Brebes ini. BL-nya, bantuan langsungnya Brebes. Bantuan langsungnya Brebes. Banyumas nomor 2. Nomor 3 bukan. Paling rendah mana? Batang. Nah,
Paling ada kedua Pekalongan. Nah, ini lebih mudah dibaca. Ini menampilkan data panel ya. Diambil rata-ratanya. Ini saya singkatkan sini. Oke, kita coba lagi kembalikan ke grafnya spreadsheet. Kembali ke objek, view, graph lagi. Apa ya, grafik per tahun, per apa? Ini per kabupaten rata-rata. Oh, per kabupaten dan tahun ya, coba. Nah, kabupaten tahun, row-nya buat. Nah, ini seperti ini. Ini coba. Ini within graph kabupaten tetap, tapi ini ada cross graph-nya tahun, coba tahun. Nggak ada tahun ya. Namanya apa ini? Nama apa waktunya itu? Date ID ya tadi, saya lupa. Nah, date ID ini. Date ID. Berarti tahunnya ya 2000. Nah, coba seperti ini. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, ini nggak kelihatan. Ini saya copy aja ke clipboard ya, biar lebih gede. Saya ke MS Word. Nah, stop filmnya. Nah, ini kan lebih kelihatan ya. Nah, ini kan. Nah, BL dari kabupaten-kabupaten ini per tahun, tahun 2015, 2016, 2017. Masing-masing per tahun seperti ini. Ya kan, ini 2015, ini kan Banjarnegara sekian, Banyumas sekian, dan seterusnya. 2016 ini, 2017 sekian. Nah, itu ya, jadi per tahun dari masing-masing kabupaten. Kita coba urutkan view-nya ini. Kita freeze dulu. Freeze. Oke. Nah, kayak gini. Kecil. Ini klik kanan. Mana kok nggak ada? Oh. Enggak mau. Freeze, oke. Freeze sudah. Oh, ini nggak mau diurutkan. Ya karena banyak kali, banyak pada. Banyak. Oh, ini coba sort selected, coba ini ada satu-satu. Sort selected series. Oke. Yes. Nah, yang ini mana? Oh, error. Langsung close view saya. Terus saya mati. Mana tadi? Padahal belum nyimpan saya. Saya belum nyimpan. Wah, masih ada nggak?
Iya, belum nyimpan saya. Belum nyimpan. Datanya hilang, belum saya simpan. Ya, itu ya caranya. Nah, daripada membuat lagi, besok aja kita teruskan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cara menampilkan grafik seperti tadi. Nah, kalau nggak ada, saya untuk tugas UAS-nya ya, tugas UAS. Nah, ini tugas UAS. Tugas ini saya share nanti. Mencari data time series. Time series ya, bukan cross section. Bukan cross section, bukan panel. Jadi time series. Nah, datanya data beneran. Ya, dari mana? Dari sumber resmi. Ya, ini salah satu contohnya dari mana? Dari OJK, Bank Indonesia, BPS, dan sebagainya. Cukup satu variabel saja. Nah, jadi tidak perlu variabelnya lebih dari satu. Cukup satu saja. Satu variabel. Jadi kalau di contoh tadi, hanya NPL saja, enggak. Hanya NPL saja. Yang penting waktunya banyak. Ini satu variabel saja. Dan apa? Sumbernya nanti ditulis ya, diingat ya. Sumbernya ditulis, dibuat link, dibuat link, dibuat link. Contoh link itu seperti apa? Coba saya buatkan link, carikan link. Nah, misalkan kita ngambil data dari ini ya, ngambil data dari ini, misalkan aja, ini, ya ini saja langsung dibuat apa? Dibuat link, Ctrl C aja, copy, terus datanya dibuat link, Ctrl V, enter. Nah udah ini, diklik. Ini ada. Kalau saya buat kontrol terus klik, nah ini langsung saya tekan, ini langsung ke website, ke webnya. Itu caranya. Ini namanya link.
contoh link. Nah, itu. Kemudian jumlah observasi atau kasusnya, bukan waktu ya. Waktu. Waktunya 12 periode. 12 periode. Waktunya 12 periode. Waktunya 12 periode, yang bisa tahunan, bulanan, kuartalan atau apa. Yang penting 12 minimal. Ya, minimal. Kalau datanya bulanan ya tentu dari Januari, Februari sampai Desember itu 12. Kalau dari tahunan ya gampang ya. Tahun sekian sampai jumlahnya 12. Minimalnya bisa lebih. Kalau harian ya harus dari Senin, nggak bisa mulai dari Selasa apa Rabu ya. Mulainya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Contohnya apa? Ada harian, misalkan di Jakarta Stock Exchange itu kan datanya harian, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, 1 minggu. Berarti cuma 5 kan? Berarti harus minggu yang lain lagi, minggu keduanya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 lagi, berarti baru 10. Matanya abang ngono kuwi. Terus gara-gara kuwi ya. Senin Selasa toh biar genep 12 ya salah. Enggak bisa. Biasanya nek iku aku harus, langsung kae. Waktunya harus sama semua. Ya. Insto. Mungkin kayak jadi harus 3 minggu. Mlebu debu ngono 5 kali 3 jadi 15. Iya, terus tanganmu kalau diisi 12 salah. Karena waktunya tadi kan harus sama. Akhirnya harus sama. Semangat Bang. Jadi kalau tahunan, bulanan gitu ya jangan mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus dan seterusnya. Yang penting 12 tidak. Itu mulainya bulannya mulai dari bulan awal. Kalau catur bulan ya mulai catur bulan 1. Nah, datanya tidak boleh ada yang sama persis baik objek, variabel ataupun waktu. Jadi nggak boleh sama objeknya, variabelnya atau waktunya. Ya. Sama ketiganya, sama persis. Tapi kalau hanya yang sama itu salah satunya itu boleh. Contoh ini ya, data jumlah produksi jagung Provinsi Jateng tahun 2000 sampai 2020. Ini data ini. Berarti ini produksi jagung itu kan variabel. Provinsi itu objeknya, Provinsi Jateng objeknya. Tahun itu waktunya. Misalkan ya, ada temenmu si A ya. Si A ngumpulkannya ini, data ini. Si B datanya kayak gini, sama persis, nggak boleh. Tapi si B ngumpulkannya yang kayak gini. Dia produksi jagung juga. Ya, produksi jagung. Ya. Tapi Provinsi Jateng. Provinsinya beda kan? Sorry. Si A itu Jateng, si B ini Provinsi DIY. Tahunnya sama persis. Sama persis. Tahun 2000 sampai 2020. Ini boleh. Ini tidak sama persis, ada satu yang berbeda. Apa? Ya. Objeknya ini berbeda. Ini DIY. Yang si A kan Jateng, berbeda itu. Jadi ini boleh kayak gini. Pak, maaf, ini share screen-nya masih yang OJK, Pak. Oh, masih OJK. Nah, ada yang ngomong itu tahu, kalau nggak sadar sampai selesai. Nah, misalkan ini ya. Ini tidak boleh sama persis objek, variabel, atau waktunya. Yang boleh hanya salah satu atau salah dua. Contoh, data jumlah produksi jagung Provinsi Jateng, ini si A ya. Si A mengumpulkan data ini. Jumlah produksi jagung Provinsi Jateng tahun 2000 sampai 2020.
Berarti produksi jagung ini variabelnya, provinsi Jateng objeknya, tahun 2020 itu waktunya, seriesnya. Nah, seriesnya ini minimal ini minimal 12 kan, 12 periode. Variabelnya minimal 1, cukup 1 biar nggak bingung, cukup 1. Objeknya juga cukup 1. Nah, si A mengumpulkan data ini. Kemudian si B mengumpulkan ini. Mengumpulkan produksi jagung juga, jumlah produksi jagung juga, tapi dari provinsi DIY. Tahunnya sama persis dengan si A. Si A tahun 2020, ya, tahun 2000 sampai 2020, si B tahunnya sama, tahun 2000 sampai 2020. Tahunnya sama, objeknya sama, ininya sama, ya, variabelnya sama, produksi jagung, tapi yang beda objeknya. Satunya Jateng, satunya DIY. Ini boleh, boleh. Berarti tidak sama persis namanya. Ini boleh, berarti berbeda, ya kan? Ini berbeda, sehingga boleh. Atau mengumpulkan lagi yang seperti ini, jumlah produksi jagung sama, dari provinsi Jateng sama, nah, variabelnya sama, objeknya sama. Ya, si C mengumpulkan ini, si C mengumpulkan produksi jagung dari provinsi Jateng, ya. Tapi yang beda, kalau A dan B itu tahunnya, per tahunan, si C itu bulanan. Ini juga boleh, karena dua hal yang berbeda. Nah, kalian cari apa sembarang, variabelnya sembarang, objeknya juga sembarang, periodenya juga sembarang. Nah, itu. Nah, data ini nanti yang akan kalian analisis sendiri. Nah, tugas analisisnya nanti yang saya berikan menjelang UAS. Jadi kalian cari data sendiri, belajar mengolah sendiri, menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, ada yang ditanyakan? Saya presentasi dulu. Itu absennya silahkan. Ayo, Sanji, silakan, Bu Sanji.
21. Sudah? Belum? Sudah semua? Sudah semua? Gak ada yang jawab ya? Berarti sudah semua? Belum, Pak. Oh, bisa input kode. Kenapa? Sebentar, Pak. Sudah? Sudah ya? Siapa yang belum? Saya belum, Pak. Pak, saya belum, Pak. Error, Pak, itunya jatuhin. Oke. Nah, siapa yang belum? Nomor berapa? Sehan, Pak. Nomor 10. Nomor 10. 10. Aktif 10. 133, Pak. Akhirnya. 173. 33. 173. 173 nggak ada. 33, Pak. Berapa? 133. 1, 33. 33. Ya. 133. Iya, saya kan. Nah, sudah. Yang lain? Saya, Pak, 138. 138. Muhammad Hafiz ya. Ya, Pak. Oke. Yang lain? Saya, Pak. 159. 59. 159. Oke, Muhammad Janur ya. Sudah, yang lain? Sudah semua berarti? Oke. Iya tadi ya. Ada yang nanya apa nih? Bentar. Cara input nilai BL ke EView bagaimana ya? Oh, diedit dulu. Nah, kita membuat BL dulu. Setelah buat, diklik kanan ya, klik kanan, milih yang edit plus minus. Nah, setelah edit baru kita kopas, paste datanya yang di Excel, di blok dulu, Ctrl C, kemudian dibuka EV-nya yang BL tadi, Ctrl V. Jadi posisinya yang BL itu harus diedit dulu. Jadi posisinya setelah dibuat seriesnya, klik kanan, series,
akan muncul ya. Kemudian ke kanan lagi, edit, baru di paste di situ. Nah, itu caranya. Sama seperti cara membuat yang lain, kalau cara copy paste yang lain. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.